Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam persahabatan. Kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda semua tentang tata cara perkerisan ataupun tentang tata cara pusaka. Yaitu yang pertama, tips yang akan saya bagikan adalah cara merawat pusaka, baik itu keris ataupun tombak dan mandau misalnya. Jadi tata cara merawatnya yaitu bila mana pusaka tersebut berupa keris, kita cukup merawatnya dengan tata cara misalnya menggunakan minyak. Nah, keris perlu dibaluri dengan minyak dengan tujuan yang pertama adalah merawat daripada keris tersebut. Yang kedua, memang minyak itu dianjurkan dalam agama dan tidak dilarang. Ada pula orang yang menggunakan asap dupa kemudian merawat keris, sebenarnya itu tidak dibenarkan. Jadi merawat keris dengan cara merapalkan doa pada malam Jumat dan memandang pada keris tersebut. Rapalan doa yang biasa kita gunakan adalah surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Jadi selebih daripada itu, keris pun harus kita pijah seperti itu. Misalnya dibersihkan dengan menggunakan minyak tadi, seperti diurut. Nah, seperti itu bukan berarti istilahnya itu ada suatu hal lain, tidak, tapi itu lebih cenderung pada membersihkan keris setiap malam Jumat. Nah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, pada malam Jumat itu kebanyakan kesalahan daripada orang-orang yaitu menggunakan asap kemenyan, lupa dengan menggunakan kemenyan. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi yang diharuskan itu adalah membakar kayu gaharu. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Tips yang kedua, tentang pusaka lain selain daripada keris. Nah, pusaka-pusaka lain itu sebenarnya tidak bisa menggunakan minyak. Nah, pusaka-pusaka yang seperti tombak, mandau, dia lebih cenderung menggunakan asap daripada gaharu. Nah, dan merapalkan doa yang sama agar pusaka tersebut menjadi memiliki energi yang positif dengan hodam-hodam yang baik dan muslim. Jadi ada hukum di dalam merawat pusaka. Yang pertama, bila mana kita bekerja sama dengan pusaka, menggunakannya tanpa melalui rapalan ayat-ayat di dalam Al-Quran, dan itu hukumnya adalah haram. Tidak bisa kita menggunakannya. Jadi haram hukumnya bila kita bersekutu dengan hodam. Akan tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa, dan kemudian kita menggunakan pusaka, tetapi kita tidak menggunakan tersebut dengan cara bersekutu. Nah, itu baru bisa dibenarkan. Yang ketiga, benarkah pusaka bisa menimbulkan bencana bagi pemilik dan keturunan? Saya katakan iya, memang benar. Jadi misalnya ada satu keluarga yang menyimpan pusaka leluhur, misalnya ayahnya yang keterkaitan dengan para waliullah misalnya, ataupun dengan raja-raja atau dengan pendekar-pendekar zaman dahulu. Nah, ayahnya misalnya bisa merawat pusaka tersebut, tapi sebelum mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menurunkan daripada pusaka, tapi ayahnya itu lebih dulu meninggal. Tentunya anaknya menjadi bingung harus bagaimana pusaka ini misalkan, sedangkan pusakanya sangat banyak misalnya.
Nah, saya hanya menyarankan bahwa kita harus melihat titik jelas daripada pusaka tersebut. Kita lihat pada malam Jumat dan kita dengarkan apakah dari pusaka tersebut keluar suara seperti jangkrik. Nah, dia lebih halus bunyinya daripada jangkrik. Kemudian pusaka tersebut bila memiliki warangka, dia akan berbunyi seperti kelotokan seperti itu. Nah, itu berarti pusaka itu bermasalah. Nah, kemudian yang harus kita ketahui, bila pusaka seperti itu tidak dirawat dan kita tidak tahu cara merawatnya, saran saya, akankah lebih baik pusaka tersebut dititipkan misalnya kepada pihak museum agar pusaka itu lebih aman, lebih terawat, dan kita terlepas dari hal-hal bala yang ditimbulkan oleh pusaka tersebut, karena pusaka harus dirawat. Dari orang-orang terdahulu pusaka itu memang dirawat. Nah, seperti pusaka saya ini misalnya pusaka yang terawat. Jadi pusaka yang terawat itu dia bebas, tidak perlu kita menghormati, tidak. Jadi kebanyakan orang terlalu menyanjung pusaka itu adalah jalan yang salah. Nah, saya hanya menyampaikan seperti itu. Maksud saya agar pusaka-pusaka itu menjadi bagian dari budaya bangsa kita dan kelestariannya tetap terjaga. Jadi bila ada pusaka yang bermasalah, kita tidak bisa merawatnya, jangan dibuang. Titipkanlah kepada museum, siapa tahu pusaka itu memiliki makna yang kuat sejarahnya dari leluhur-leluhur terdahulu. Nah, saya rasa seperti itulah, dan tidak susah untuk merawat pusaka, kecuali pada bulan Muharram pusaka harus dimandikan dengan kembang 7 rupa, air kelapa muda, kemudian ada bubur merah dengan bubur putih, biasanya seperti itu, dan juga ada daun pandan, ada jeruk nipis. Nah, itu dipergunakan untuk membersihkan pusaka. Jadi bukan berarti kita musyrik dengan merawat pusaka, tapi bila tidak dimandikan ataupun istilahnya tidak dikasih minyak, diberi minyak, pusaka itu akan berkarat. Dan bila kita mandikan pada bulan Muharram, itu berarti kita menghormati leluhur. Itulah maksudnya, bukan ada suatu kemusyrikan. Jadi kemusyrikan di dalam pusaka itu hanya bila mana kita bersekutu dengan khodam pusaka. Jadi kita melakukan suatu perbuatan yang salah dengan menggunakan pusaka tersebut, misalnya menyakiti seseorang. Nah, karena pusaka hanya dipergunakan untuk membela diri, bukan untuk menyakiti seseorang. Nah, saya rasa seperti itulah tips dari saya. Saya Bapak Wisnu Umar. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.